Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya masih berada di daerah Tridaya Sakti. Kebetulan masih ada di kantor. Nah, cuma mau sharing-sharing buat teman-teman, saudara-saudara ataupun rekan-rekan yang ada di seluruh Indonesia. Nah, saya mau kasih info bahwasanya kita sebagai warga Indonesia yang baik tentunya pasti menerima informasi-informasi yang sangat luar biasa. Kali ini ada beberapa manfaat yang teman-teman eh, boleh tahu ataupun nanti kita sharing-sharing bersama tentang BPJS Tenaga Kerja. Apa itu BPJS Tenaga Kerja? BPJS Tenaga Kerja meliputi manfaatnya hanya untuk menanggung risiko kecelakaan ataupun meninggal dunia. Dan satu hal lagi, pada saat hari tua kita akan mendapatkan santunan pada saat hari tua, yaitu namanya JHT. Nah, ini ada 3 program yang ditawarkan oleh BPJS Tenaga Kerja buat jaminan kecelakaan, jaminan meninggal, dan jaminan hari tua. Jadi ada 3 program yang kita tawarkan untuk BPJS Tenaga Kerja. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau tahu atau yang belum paham. Boleh silakan japri-japri saya. Nah, saya mau sharing sedikit ya. Boleh nggak sih Bu, kalau kita sudah mempunyai BPJS Kesehatan, nah, dan kita sekarang mendapatkan BPJS Tenaga Kerja, sangat boleh sekali. Karena apa? BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja itu sangat berbeda atau beda perusahaan ya. Kalau BPJS Kesehatan itu hanya untuk manfaat kalau sakit. Tapi BPJS Tenaga Kerja untuk melindungi pada saat ada kecelakaan atau pada saat kita meninggal. Nah, itu mendapatkan santunan untuk ahli warisnya. Artinya kalau kita mempunyai dua-duanya itu akan sangat lebih bagus lagi. Nah, maka dari itu jawabannya sangat boleh sekali karena kita beda manfaat ya. Karena kemarin ada yang menanyakan BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja, bagaimana kalau kita dua-duanya ini dipakai gitu. Nah, itu memang kita seharusnya seperti itu ya, memang sangat dibolehkan ya. Nah, terus manfaat yang kedua tadi pada saat kecelakaan, jadi teman-teman gak usah bingung, kita nanti pada saat terdaftar oleh BPJS Tenaga Kerja akan mendapatkan kartu atau identitas untuk pada masanya. Contohnya misalkan kita lagi kecelakaan entah di mana itu bisa dipakai di mana saja, tergantung nanti rumah sakitnya yang terdekat ataupun yang sudah bekerja sama dengan BPJS Tenaga Kerja. Bu, kalau usianya usia berapa, maksudnya usia berapa pada saat kita mendaftarkan BPJS Tenaga Kerja? Di sini saya sarankan buat teman-teman yang usianya belum sampai 64 tahun, kita silahkan mendaftarkan dari sekarang. Karena kalau usia sudah 65 tahun, saya sudah tidak diperbolehkan, maksudnya sudah tidak diterima lagi untuk mendaftarkan BPJS Tenaga Kerja. Dan usia berapa kita diperbolehkan? Usia dari 17 tahun ketika kita sudah mempunyai EKTP, karena untuk pendaftaran pakai nomor NIK yang ada di EKTP. Nah, EKTP yang berlaku. Jadi, kalaupun teman-teman yang kerjanya di mana? Yang kerja di mana? Nah, ini BPJS Tenaga Kerja itu tidak harus buat pekerja atau pekerja swasta atau pekerja kantoran. Kali ini BPJS Tenaga Kerja manfaatnya buat para pedagang, buat para petani, buat para contohnya tukang ojek. Nah, artinya pedagang-pedagang keliling, satpam, bahkan kuli bangunan, bahkan tukang cuci pun, pekerja rumah tangga pun kita harus wajib di cover oleh BPJS Tenaga Kerja. Kenapa? BPJS Tenaga Kerja tujuannya untuk meminimalisir ya, mengecilkan kemiskinan. Nah, itu tujuannya.
untuk mengecilkan kemiskinan agar apa? Kita sebagai manusia agar mendapatkan perlindungan, dan itu untuk semua kalangan, bukan hanya pekerja kantor saja. Kali ini BPJS menerima para pedagang kecil, ya contohnya kayak pedagang asongan. Tadi barusan ada yang nanya, Bu, kalau buat RT RW bisa nggak? Bisa banget, karena memang RT dan RW ataupun perangkat desa itu harus mendapatkan perlindungan pada saat ini dari BPJS Tenaga Kerja. Dan pada saat mendaftar, teman-teman harus dalam keadaan sehat, tidak boleh lagi sakit atau tidak boleh sedang tidak bekerja, karena bukan hanya pekerja kantor. Kali ini contohnya, Bu, saya kerjanya hanya pengirim barang. Nah, itu sangat diperbolehkan. Bu, kita pekerjanya tukang menjahit misalkan. Nah, itu boleh sekali. Yang penting pada saat mendaftar jangan sampai lewat usia dari 65 tahun dan dalam keadaan sehat. Nah, di sini teman-teman ya. Jangan sampai pada saat mendaftarkan BPJS itu sedang sakit ataupun tidak bekerja. Itu tidak diperbolehkan. Nah, terus gitu. Bu, kalau seandainya manfaat yang ketiga ini meninggal dunia itu atau bolehnya kecelakaan, meninggalnya atau dalam keadaan apa? Nah, di sini saya jawab, BPJS itu sangat mudah sekali Bapak Ibu ya. Pada saat meninggal dalam keadaan apapun kita akan mendapatkan santunan ya. Dari dalam keadaan apapun, contohnya meninggal lagi di jalan atau meninggal dalam keadaan di rumah, sedang makan, sedang sholat, dan apapun itu namanya meninggal. Yang penting kita jangan sampai disengaja ya. Tapi di sini loh, salah satu kelebihan BPJS, bunuh diri itu tetap dapat santunan kalau itu bunuh dirinya berhasil. Mungkin teman-teman lucu ya, ini bunuh diri aja bisa di cover sama BPJS Tenaga Kerja. Tapi saya tidak sarankan teman-teman harus mencoba, jangan. Tapi di sini kita bagaimana caranya mendapatkan fasilitas atau manfaat BPJS Tenaga Kerja untuk melindungi kita. Karena apa? Di rumah sebagai ibu-ibu bukan berarti tidak bekerja. Ibu-ibu rumah tangga itu kerjanya itu masak, nyuci, nyapu, itu suatu pekerjaan. Karena pekerjaan apapun pasti akan ada resiko, apalagi kalau pekerjaannya di jalanan atau di luar. Nah, di rumah pun tetap ada risiko, karena di dapur bisa terjadi ibu-ibu kena minyak goreng, ataupun dalam keadaan kena pisau, atau kita kenapa lagi nyuci, kita kenapa tangannya dan sebagainya. Nah, artinya apa? Harus wajib mendapatkan perlindungan, walau sebagai ibu rumah tangga, karena ibu rumah tangga pun juga bekerja buat anak dan suaminya. Nah, itu teman-teman ya. Dan apalagi teman-teman pada saat malam atau pulang kerja ataupun pulang dagang atau mau berangkat dagang atau mau ngojek pulang ngojek ataupun sedang dalam perjalanan apapun, itu teman-teman harus bisa menjaga ya, artinya sudah punya perlindungan, minimal kita harus ikut serta pakai BPJS Tenaga Kerja. Nah, itu tadi ya teman-teman yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.